Halo semua pecinta anime, masih bersama Kim Doi Channel. Sebelum pembahasannya kita mulai, silahkan klik tombol subscribe dan like channel kita agar Kim Doi Channel semakin semangat dalam berkarya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Halo sahabat pecinta anime One Piece. Kali ini kita akan membahas seorang yang disebut sebagai Raja Bajak Laut, yaitu Gold Roger. Dan yang menarik pada pembahasan kali ini adalah kenapa seorang yang disebut sebagai Raja Bajak Laut mau menyerahkan diri kepada Angkatan Laut dan mati di tangan Angkatan Laut. Padahal kalau dipikir-pikir di saat itu dia baru memiliki keluarga kecilnya. Kenapa seorang Gold Roger tidak mau menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarganya? Walaupun memang dia tahu bahwa umurnya tidaklah cukup lama lagi. Bukankah seharusnya dia menghabiskan waktu untuk membahagiakan keluarganya? Itu kalau menurut Mimin. Tapi kenyataannya berbeda. Dan ini sangatlah menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan kepada pecinta anime One Piece bahwa ini adalah pendapat saya pribadi dan tidak ada maksud untuk percaya dengan pendapat saya. Karena ini adalah pemikiran saya selama mengikuti cerita atau anime One Piece sejak duduk di waktu sekolah. Jadi, tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak bersama-sama. Bagi pecinta anime One Piece, pasti sudah kenal dan tahu siapa itu Gold Roger. Biarpun hanya sekilas Oda Sensei membahas tentang Gold Roger, akan tetapi dia sangat berpengaruh besar pada cerita One Piece, baik dari perjalanannya selama menjadi bajak laut maupun dari namanya sebagai penyandang nama Clan D. Dan lebih mengejutkan lagi, di saat menjelang kematiannya, di mana di sana Gold Roger menyebutkan bahwa dia memiliki harta selama berpetualang menjadi bajak laut dan disebut dengan nama One Piece. Tentu dengan pernyataan ini membuat banyak orang menjadi bajak laut, di mana menurut mereka dengan menemukan One Piece tak terbayang lagi harta yang mereka miliki. Karena tentu pasti seorang yang disebut sebagai Raja Bajak Laut memiliki harta yang sangat banyak. Tapi menurut pecinta anime One Piece, apakah One Piece yang dimaksud adalah tentang harta berupa emas ataupun uang? Di sini kita akan membahasnya. Gold Roger selama menjadi bajak laut, Oda Sensei lebih memfokuskan tentang perjalanannya menemukan batu poneglyph. Bahkan di episode baru-baru ini, Roger tertarik dengan Oden, di mana ketertarikannya itu harus berhadapan langsung dengan Shirohige, yang dimana saat itu Oden berada pada kapal Shirohige. Tentu bukan hal yang mudah kalau merebut anak buahnya Shirohige, butuh perjuangan. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah buat Roger, karena ada sesuatu yang dia inginkan dari Oden, dan tidak banyak orang yang memiliki kemampuan dari Oden tersebut. Kemampuan Oden yang dimaksud adalah bukan kemampuan tentang kekuatan, tapi kemampuan untuk membaca batu poneglyph. Bagi pecinta One Piece tentu tidak asing dengan yang namanya batu poneglyph, yaitu batu yang diukir yang berisi informasi tentang sejarah Clan D dan sejarah dari abad kekosongan, dan hanya orang tertentu yang bisa membacanya. Batu ini ada 4 buah dan tersebar jauh. Gold Roger yang sudah disebut sebagai Raja Bajak Laut pasti sudah membaca ataupun mengetahui informasi yang ada pada batu tersebut, tentu dengan bantuan dari Oden. Namun informasi inilah yang menjadi misteri untuk sekarang bagi pecinta anime One Piece, karena Oda sebagai pengarang One Piece belum menyebutkannya. Jadi kita akan menunggu dan biarlah waktu yang akan menjawabnya. Akan tetapi di sini kita akan membahas informasi tersebut. Menurut pendapat saya, informasi yang dimaksud adalah informasi tentang sejarah dari abad kekosongan dan sejarah dari Clan D, di mana dulu Clan D itu adalah pemegang kekuasaan dari puncak kekuasaan. Akan tetapi, mungkin karena ada pertikaian atau seseorang yang memanipulasi, bahkan menghasut yang lain, akhirnya penyandang nama D itu terlengser dari pemegang kekuasaan.
Dan pendapat saya mengatakan pemegang kekuasaan itu adalah Joe Boy. Mungkin nama ini tidak asing kita dengar, akan tetapi masih misteri bagi kita. Ya, inilah menurut saya pemegang kerajaan itu dulu. Pendapat saya mengatakan yang merebut kekuasaan itu dulu pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kalau diukur kemampuan dari setiap kekuatan tokoh yang ada di anime One Piece, tidak akan sebanding dengan kekuatannya. Kalau saya sebut, dia itu sebagai dewa haki. Bahkan, dia bisa memanipulasi waktu. Dan saya yakin, dia masih hidup sampai sekarang. Tentu dengan menggunakan kekuatannya yang bisa memanipulasi waktu. Makanya, dia bisa merebut dan membalikkan sejarah itu, bahkan sampai sekarang tidak tersentuh. Saya berpendapat bahwa pada batu poneglyph terdapat informasi bagaimana cara menghancurkan kekuatan tersebut. Dan saya yakin kekuatan yang dimaksud tidaklah kekuatan dari personal, karena kekuatan personal tidak akan mempan baginya. Di akhir perjalanan dari Roger, sedikit Oda Sensei memberikan informasi dari batu poneglyph. Bagaimana untuk menghancurkan kekuatan tersebut? Di sana diperlihatkan dari ramalan seorang putri, Duyung, di mana akan lahir kekuatan yang sangat besar untuk 10 tahun lagi. Dan mungkin teman-teman belum tahu kekuatan yang dimaksud tersebut. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan kekuatan yang dimaksud. Teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Dan saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan seseorang yang bisa membuat semua jadi temannya, bahkan musuhnya sekalipun bisa menjadi temannya. Dan sangat disayangkan, Roger sudah divonis bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Jadi dia tidak akan pernah menyaksikan kelahiran yang diramalkan itu. Dan itulah juga yang menjadi penyesalan Roger, bahwa dia terlalu cepat lahir untuk di dunia ini. Dan setelah perjalanannya ke Pulau Ikan, Roger tidak melakukan perjalanan lautnya. Bahkan di sana dia membubarkan krunya secara resmi. Akan tetapi, perjalanan dari kisah Roger bukan cuma sampai di situ. Di akhir cerita, dia membuat satu gebrakan yang sangat menggemparkan. Gold Roger tanpa terduga, dia menyerahkan diri ke Angkatan Laut. Padahal sebenarnya dia tahu konsekuensi dari menyerahkan diri ke Angkatan Laut, yaitu kematian. Dan dia melakukan itu. Tapi kalau dipikir-pikir menurut saya, kok Roger mau menyerahkan diri ke Angkatan Laut? Padahal kan dia baru memulai rumah tangga. Kenapa sih dia tidak menghabiskan sisa waktunya kepada keluarganya? Itu kalau menurut saya. Disinilah yang sangat menarik kita lihat. Sebenarnya, Gold Roger belum selesai petualangannya. Biarpun dia sudah membubarkan kru bajak lautnya, secara tidak terduga, menurut saya di akhir hidupnya, dia masih berjuang. Dan perjuangan inilah yang menjadi awal apa yang sudah direncanakannya, yaitu untuk merebut hak Clan D. Ada beberapa pesan yang sangat menarik dari Raja Bajak Laut ini di akhir hidupnya, yaitu pesan kepada Garp untuk menitipkan bahkan mempercayakan anaknya kepadanya. Padahal bajak laut dengan angkatan laut sangatlah bertolak belakang. Dan yang kedua, ucapan tentang One Piece yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Di sini kita akan bahas apa itu One Piece dan apa tujuan dari seorang Roger yang rela mati hanya untuk memberitahukannya. Jadi sahabat pecinta One Piece, saya berpendapat bahwa sebenarnya maksud dari Roger untuk mati dan menyebutkan One Piece itu adalah untuk meneruskan perjuangan dengan apa yang sudah dia ketahui selama menjadi bajak laut. Apalagi informasi dari batu poneglyph, dan ini secara halus juga merupakan pesan kepada penyandang Clan D agar tidak menjadi kecurigaan kepada angkatan laut tentang Clan D ini. Apalagi hanya dia yang mengetahui kebenarannya saat itu sebagai penyandang nama Clan D. Mungkin di saat itu dia tidak tahu kepada siapa dia harus menceritakan sejarah yang sudah dia ketahui pada generasi Clan D di saat itu. Tapi saya yakin dia sudah memberitahukannya apa yang dia ketahui kepada Garp. Dan di video saya sebelumnya, saya sudah membahas kedekatan dari kedua orang ini. Silahkan sahabat pecinta One Piece mengunjungi video saya sebelumnya. Roger juga menitipkan anaknya kepada Garp. Menurut saya punya maksud tertentu, yaitu untuk menceritakan kepada anaknya suatu saat nanti tentang arti dari nama Clan D. Dan Roger juga berharap agar perjuangannya dia dilanjutkan oleh anaknya tersebut. Mungkin teman-teman berpendapat, kenapa tidak istrinya saja ya diceritakan tentang Clan D tersebut dan perjuangannya selama menjadi bajak laut? Dan kenapa tidak istrinya saja yang membesarkan anaknya tersebut? Tentu akan lebih baik kalau istrinya yang mendidik atau membesarkannya.
Tapi di sini Roger punya pemikiran yang lain, dan menurut dia bahwa yang menyelesaikan masalah Clendy adalah penyandang nama Clendy juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Bisa kita ambil contoh pertarungan antara sesama Clendy, yaitu pertarungan antara Garp dan Roger melawan Roxy Lejebek. Di sana sama-sama penyandang nama D bertaruh. Padahal kalau dilihat-lihat, Garp punya partner yaitu Sengoku. Seharusnya Garp bersama Sengoku melawan bajak laut The Rock saat itu. Akan tetapi, ini sedikit aneh, karena Garp bersama Roger. Padahal Roger seorang bajak laut, tentu bermusuhan dengan angkatan laut. Sementara itu juga, anggota bajak laut The Rock yaitu Big Mom, Kaido, dan Shirohige tidak dimunculkan saat itu. Jadi, saya menyimpulkan kalau ini adalah pertarungan antara sesama Clendy. Dan itulah pendapat saya tentang One Piece, bahwa One Piece itu adalah bukan cuma tentang harta yang dimiliki Roger, akan tetapi adalah tentang kebenaran dari sejarah abad kekosongan dan kebenaran dari Clendy. Sekian dulu pembahasan tentang One Piece kali ini, dan ini adalah pendapat saya. Terima kasih.